Keris Kiai Setan Kober 2. Bab 1, Ayam Jantan dari Pengging 2. Ditulis oleh Apung GWAP. Karebet terkejut ketika dari balik pohon terdengar suara, ternyata kau Karebet. Setelah itu terlihat seseorang melangkah keluar dari balik pohon munggur, seorang yang berumur setengah abad, bertubuh sedang, berpakaian sederhana, dan berwajah tenang. Melihat seseorang keluar dari balik pohon munggur, Karebet pun berkata dalam hati, pantas kalau aku tidak mampu mendengar kehadirannya di sini. Karebet segera meletakkan pedangnya, dan perlahan-lahan dilepaskannya aji lembu sekilan yang manjing di dalam dirinya, lalu dihampirinya orang yang menyapanya. Siwa Kebo Kanigara, kata Karebet sambil melangkah maju, diciumnya tangan orang itu. Kau mau kemana Karebet? Tanya orang itu. Mau pulang ke desa Tingkirwa, jawab Karebet. Kenapa kau berada di alas roban? Saya mau menuju arah ke selatan Wa, melingkar melalui kaki Gunung Perahu, Sumbing dan Sindoro, jawab Karebet. Orang itu, uwannya Karebet, Kebo Kanigara, kakak dari ayahnya Kebo Kenangat tersenyum, Karebet, berhati-hatilah dengan aji lembu sekilan, ilmu itu jangan kau gunakan setiap saat, kau harus pandai mengatur, kapan waktu yang tepat untuk menggunakan aji lembu sekilan itu. Ya, Wah, sahut Karebet. Karebet, aku dengar beberapa candra yang lalu kau mengalahkan 5 orang perampok dari Sungapan Kali Serayu dan kau bunuh salah seorang dari mereka. Tanya Kebo Kanigara. Ya Wah, jawab Karebet heran, dari mana uwannya tahu perjalanannya ketika menyusuri Kali Serayu, terpaksa Wah, dia adalah pemimpin perampok yang tidak mau menyerah, terpaksa saya bunuh, ia berbahaya Wah, kata Karebet, lalu ia pun bertanya, Siwa dari mana? Dari barat, aku dari Tegal Arang, sahut Kebo Kanigara, ketika ku dengar suara sebuah suitan nyaring, aku berlari menuju ke sini, dan ternyata kulihat kau sedang berkelahi. Ya Wah, mereka begal alas roban, sahut Karebet. Ya, kata Kebo Kanigara, Karebet, kalau kau pergi, jangan terlalu lama, ingat biungmu berada di rumah sendirian, kasihan dia. Ya, Wah, jawab Karebet. Baiklah Karebet, kita berpisah di sini, kata Kebo Kanigara. Ya, Wah, kata Karebet, lalu diciumnya tangan Kebo Kanigara, setelah itu mereka pun berpisah, Kebo Kanigara menuju arah timur, sedangkan Karebet melanjutkan perjalanannya pulang ke Tingkir, melalui jalan yang terjal di kaki Gunung Perahu, Sumbing dan Sindoro. Tetapi Karebet yang sedang berjalan di tengah alas roban ke arah selatan, terkejut hingga tersedak ketika pundaknya dipegang lembut oleh sebuah tangan keriput seorang perempuan tua, Nger Karebet, makannya tanduk Nger. Tambah nasi lagi biar perutmu kenyang. Karebet tidak mampu menjawab, lamunannya ketika sedang bersama uwannya Kebo Kanigara di alas roban, hilang seperti awan tertiup angin kencang. Lamunan yang bergerak berurutan seperti beberapa buah gambar, telah berganti menjadi sebuah kenyataan yang ada sekarang. Saat ini Karebet sedang berada di rumahnya di desa Tingkir, sedang makan ditunggui oleh biungnya Nyai Ageng Tingkir yang sangat menyayanginya. Karebet yang tersedak merasa lehernya seakan-akan tercekik, lalu diambilnya air kendi, ia pun minum air yang agak banyak untuk mendorong makanan yang tersangkut di lehernya. Dengan penuh kasih sayang seorang biung, Nyai Ageng Tingkir melayani anak angkatnya makan. Karebet, lain kali kalau kau pergi jangan terlalu lama Nger, biung merasa sepi di rumah sendiri, kata biungnya. Ya biung, untuk beberapa candra ke depan aku akan menemani biung di rumah, jawab Karebet. Nyai Ageng Tingkir tersenyum, tangannya yang lemah dan keriput menyentuh lengan Karebet, lenganmu keras sekali Nger, biung sudah tidak kuat lagi mengudangmu. Karebet menjadi heran ketika mendengar perkataan Nyai Ageng Tingkir. Biung ingin mengudangku, kata Karebet perlahan-lahan, padahal ia sendiri tidak ingat kapan terakhir kali dia dikudang biungnya. Selama beberapa hari kemudian, Karebet disibukkan dengan pekerjaan di ladang, di samping pekerjaan menanam padi gagak, Karebet tidak lupa berlatih olah kanuragan. Beberapa hari dia tinggal di dalam hutan, melatih kekuatan tangan dan kaki, berlatih kekuatan raga dan jiwa, berlatih bukan hanya ilmu dari perguruan Pengging saja, tapi juga ilmu dari beberapa perguruan yang lain. Perjalanannya menjelajah ke berbagai tempat, lembah, jurang, ara-ara, sungai, gunung, kawah, rawa, goa, luweng, pantai, lumpur panas, membuatnya banyak berpengalaman menghadapi alam. Karebet yang mengenal hampir semua daerah di Pulau Jawa bagian tengah, mengenal sebagian daerah Bangwetan maupun Bangkulon,
dari pesisir kidul sampai pesisir lor, telah mengetahui bermacam-macam perguruan olah kanuragan. Beberapa kali Karebet telah bertemu dengan orang yang berilmu tinggi, maka ia pun tak segan selama beberapa candra berguru kepadanya. Karebet sangat tekun tak kenal lelah, ia pun rajin berlatih untuk memperdalam aji lembu sekilan, sebuah aji yang dianggap oleh orang-orang Pinunjul sebagai aji yang telah punah, aji yang dulu hanya dimiliki oleh Mahapati Gajah Mada yang tak terkalahkan, aji yang telah lama dianggap hilang bersamaan dengan muksanya sang Mahapati Kerajaan Majapahit yang perkasa. Selain aji lembu sekilan, beberapa ilmu dari berbagai perguruan di daerah kekuasaan Kesultanan Demak juga telah dikuasainya. Karebet menguasai ilmu kanuragan dari perguruan Sela yang dipimpin oleh Ki Ageng Sela yang mampu menangkap petir, menguasai aji tapak angin dari perguruan Baureksa yang tinggal di Karawelang, menguasai ilmu sirep Megananda dari Padepokan Randu Tunggal di sebuah goa yang tak jauh dari Segara Kidul, bahkan ilmu Senggara Macan dari Buyut Gunung Kelut pun telah dikuasainya dengan baik. Di suatu pagi, setelah matahari terbit, Karebet duduk bersila di tanah, matanya terpejam, memusatkan pikiran untuk memulai gerakan sebuah ilmu kanuragan. Sekejap kemudian Karebet telah meloncat berdiri, kedua tangannya bersilang di depan dada, seolah-olah di depannya sedang berdiri seseorang yang menjadi lawannya. Karebet menggerakkan kedua tangannya secara bergantian menyerang musuhnya, tebasan sisi telapak tangannya menyerang ke depan, disusul tusukan dua buah jari tangannya ke arah leher, ketika lawannya seakan-akan menangkis, maka dengan cepat 5 jari tangannya telah berubah arah, menyerang dada dengan jari-jari tajam mencengkeram. Karebet bergerak melingkar mengelilingi musuhnya, tangannya bergantian menyerang cepat sekali, tangannya yang hanya 2 buah, seakan-akan telah berubah menjadi 3 buah, itulah ilmu Trisula Manik dari Panembahan Gunung Lawu yang bersumber dari ilmu Ranggalawe yang perkasa. Karebet bergerak dengan cepat menyerang musuhnya, keringatnya mengalir deras, sehingga terasa tubuhnya menjadi licin. Ternyata Karebet sedang mengeterapkan aji welut putih, yang bisa membuat tubuhnya menjadi licin, selicin belut, yang tak akan dapat ditangkap lawannya. Karebet masih terus bergerak lincah, tangan dan kakinya menyerang bayangan lawannya, dikeluarkan semua kemampuannya, diperasnya semua ilmunya sampai tapis. Matahari sudah semakin tinggi, ketika Karebet mengakhiri latihannya hari itu, lalu diambilnya sepotong kain dari bungkusan yang dibawanya, dibersihkan keringat yang menempel pada tubuhnya. Setelah cukup beristirahat, maka Karebet berjalan keluar dari hutan, langkah kakinya telah membawanya menuju ladangnya. Dilihatnya, padi gagah di ladang hampir menguning, sebentar lagi akan dipanen, sehingga Karebet merasa harus lebih sering ke ladang untuk mengawasi padinya, supaya tidak habis dimakan burung. Beberapa hari kemudian, di suatu pagi yang cerah, Karebet bersiap akan pergi ke ladang, ketika itu dilihatnya Nyai Ageng sedang menyapu halaman. "Ger Karebet, kau akan pergi ke ladang?" tanya Nyai Ageng Tingkir. "Ya Biung," jawab Karebet. "Bawa makanan yang banyak Ger," kata biungnya. "Sudah, Biung," jawab Karebet, dan berangkatlah dia ke ladang menunggu padinya yang hampir panen. Menjelang sore, hujan gerimis membasahi desa Tingkir, awan mendung masih menggantung, dari arah selatan, terlihat seorang laki-laki yang berperawakan tinggi, berpakaian berwarna wulung, memakai ikat kepala wulung, membawa sebuah tongkat cis, berjalan perlahan-lahan mendekat ke arah Karebet. Gerimis masih turun di desa Tingkir, udara pun menjadi dingin, dari kejauhan tampak Gunung Merbabu masih tegak berdiri. Tetapi Karebet merasa sangat terkejut ketika mengetahui, tiba-tiba beberapa langkah di depannya, telah berdiri tegak, seorang berpakaian wulung, memakai ikat kepala wulung, dengan membawa sebuah tongkat cis. Karebet adalah seorang pemuda perkasa yang prigel olah kanuragan, mata dan telinganya terlatih baik dan mempunyai panggrahita yang tajam, tapi ternyata dia tidak mengetahui kedatangan orang tersebut. Segera saja ia bersiaga, matanya tajam memandang sosok tubuh yang tegak berdiri di depannya. Orang yang berpakaian wulung memandang Karebet yang berada beberapa langkah di depannya, dan ternyata sorot matanya yang sejuk mampu membuat Karebet bersikap ngapurancang dan menundukkan kepalanya. Sejenak kemudian orang itu pun berkata, "Cah bagus, jangan terlalu asyik bekerja, pergilah nggayu kamukten di Kasultanan Demak, mengabdilah engkau kepada Sultan Trenggana, besok engkau akan bisa menjadi seorang raja."
Karebet menengadahkan kepalanya, memandang kepada orang yang membawa tongkat cis. Ia terkejut ketika melihat orang yang berpakaian wulung telah berada jauh di depan, berjalan ke arah utara. Luar biasa orang itu, kata Karebet kagum, cepat sekali jalannya, siapakah dia? Apa katanya tadi? Aku harus pergi ke Demak. Mengabdi kepada Sultan Trenggana. Jadi raja, menjadi raja. Siapakah sebenarnya orang itu? Kata Karebet dalam hati. Sederet pertanyaan muncul melingkar-lingkar di angan-angan Karebet. Gerimis semakin rapat, Karebet ingin cepat pulang menemui biungnya, lalu dipotongnya satu buah pelepah daun pisang, kemudian dipakai untuk melindungi kepalanya dari air hujan, dan dengan cepat Karebet berjalan pulang ke rumah. Biung, kata Karebet memanggil Nyai Ageng Tingkir ketika sampai di rumah. Ada apa ngger anakku Karebet, sahut biungnya yang keluar dari ruang dalam. Biung, ketika aku sedang menunggu padi gagah, lalu ada orang datang dan berkata supaya aku mengabdi ke Demak dan nantinya aku akan menjadi raja, kata Karebet. Kau akan menjadi raja ngger? Tanya Nyai Ageng Tingkir. Kata orang itu biung, jawab Karebet. Ciri-ciri orangnya seperti apa ngger Karebet? Tanya Nyai Ageng Tingkir. Orangnya tinggi biung, berpakaian serba wulung, ikat kepala wulung, dan ia membawa sebuah tongkat cis, kata Karebet. Ngger Karebet, dia adalah seorang wali yang waskita, dialah Kanjeng Sunan Kalijaga, kata biungnya. Karebet terkejut ketika mengetahui yang berkata demikian adalah Kanjeng Sunan Kalijaga. Lalu apa yang harus aku lakukan biung? Nyai Ageng Tingkir memeluk tubuh Karebet yang basah terkena air hujan. Ngger Karebet, biung rela kau pergi ke kota Raja Demak karena yang mengatakan kau akan menjadi raja adalah seorang wali yang waskita, Kanjeng Sunan Kalijaga. Ya biung, kata Karebet. Ngger Karebet, sebaiknya kau berangkat besok pagi, kata biungnya. Ya biung, jawab Karebet. Ngger, jarak ke kota Raja Demak sangat jauh, kalau kau berangkat sendiri, kau bisa tersesat, biarlah besok dua orang pembantu kita Pamanmu Suta dan Pamanmu Naya, mengantar kau ke kota Raja Demak, mereka sudah pernah ke sana, mereka sudah tahu jalan ke kota Raja Demak, kata Nyai Ageng Tingkir. Di kota Raja ada pamanmu, namanya Ki Ganjur, sekarang ia bekerja di dalam Suranatan, temui dia di sana, kata biungnya. Ya biung, jawab Karebet. Malam telah larut, malam yang sepi di desa Tingkir, sayup-sayup terdengar suara kentongan yang dipukul dengan irama Dara Muluk, yang kemudian disahut oleh suara kentongan di rumah Nyai Ageng yang dipukul oleh pembantunya. Dara Muluk, sudah tengah malam, desis Nyai Ageng Tingkir yang tak dapat memejamkan matanya, angan-angannya melayang tinggi, teringat kepada ayah Karebet, Ki Ageng Pengging dan Nyai Ageng Pengging, yang telah meninggal dunia dan telah memberikan seorang anak angkat kepadanya. Meskipun Karebet hanya seorang anak angkat, tapi kasih sayangnya kepada Karebet telah sok glogok tanpa wates, sudah mbalung sumsum, semua kasih sayangnya tertumpah kepada Karebet. Kini Karebet besok pagi akan ke Demak, seorang wali yang waskita, salah seorang wali sangat Kanjeng Sunan Kalijaga telah berkata bahwa Karebet besok akan menjadi seorang raja. Tangannya yang keriput mengusap matanya, dan telapak tangannya pun menjadi basah, betapa bangganya Nyai Ageng Tingkir, anak angkatnya besok akan menjadi seorang raja. Karebet akan mukti di kota raja, anakku akan menjadi raja di sana, kata Nyai Ageng Tingkir dalam hati. Di kamar yang bersebelahan dengan kamar Nyai Ageng, Karebet tak bisa memejamkan matanya, besok pagi dia akan pergi ke kota Raja Demak meninggalkan biungnya yang semakin tua. Sekarang pun biungnya sudah sering lupa, banyak yang ia tidak ingat, biung sudah mulai agak pikun. Kasihan biung, kata Karebet. Keesokan harinya, setelah fajar menyingsing, Karebet bersama pembantunya, Suta dan Naya, bersiap akan berangkat ke Demak. Ngger Karebet, itu bekal yang akan kau bawa, ada di atas lincak, biar nanti yang membawa Paman Suta dan Paman Naya, kata Nyai Ageng Tingkir. Karebet terkejut ketika melihat di atas lincak ada beberapa sisir pisang, pepaya, jagung, ketela rambat dan ketela pohon. Ada juga jagung pripil yang sudah direbus, ternyata biungnya mempersiapkan bekalnya sejak menjelang fajar. Ya biung, jawab Karebet yang tak sampai hati kalau ia menolak bekal yang sudah disiapkan oleh Nyai Ageng Tingkir. Ketika semuanya sudah siap berangkat, Nyai Ageng Tingkir kemudian memeluk anak angkatnya dengan erat. Kau akan mukti di sana ngger, kata biungnya. Ya biung, kata Karebet.
Karebet kemudian mencium tangan biungnya, dan kepergiannya ke kota Raja Demak telah dilepas dengan linangan air mata biungnya. Mari kita berangkat paman, kata Karebet kepada pembantu biungnya. Suta dan Naya selangkah demi selangkah mereka bertiga meninggalkan desa Tingkir menuju ke utara kota Raja Demak. Pagi itu, langit di atas Gunung Merbabu terlihat cerah. Seorang pemuda tampan beserta 2 orang setengah baya, berjalan keluar dari desa Tingkir menuju arah utara. Karebet atau yang disebut juga Jaka Tingkir, yang sedang berusaha gayu Kamukten di Kasultanan Demak berjalan di depan, kemudian di belakangnya diikuti oleh kedua pembantu biungnya, Suta dan Naya. Sebetulnya Karebet lebih senang kalau ia berangkat ke Demak sendiri, berjalan tanpa harus membawa teman maupun beban, seperti yang telah berkali-kali dilakukannya, tetapi dia tidak sampai hati membantah perkataan ibunya. Nyai Ageng Tingkir masih menganggap dia seperti anak kecil, dianggapnya belum tahu jalan yang harus ditempuh untuk menuju kota Raja Demak, sehingga perlu menyuruh Suta dan Naya untuk mengantarnya, sekaligus sebagai penunjuk jalan. Biung pasti mengira kalau aku belum pernah pergi ke kota Raja Demak, kata Karebet dalam hati, padahal sewarsa yang lalu dia telah 2 kali mengunjungi kota Raja Demak. Perlahan-lahan matahari terus mendaki langit, semakin lama semakin tinggi. Ketika perjalanan mereka bertiga melintasi sebuah sungai kecil, Karebet pun bertanya, jalan mana yang harus kita lewati paman? Kita berjalan lurus ke utara, sebelum sampai di rawa kita masuk ke hutan sampai tembus ke Sungai Tuntang, kata Suta. Ya, setelah sampai di Sungai Tuntang kita nanti berbelok ke kanan, menyusuri sungai itu, dan akan sampai di kota Raja Demak, sambung Naya. Paman, kalau kita lewat dekat hulu Sungai Tuntang, kita memutar terlalu jauh, sebaiknya kita ambil jalan yang lebih dekat. Setelah kita melalui pohon randu alas di sebelah gumuk, kita berbelok ke kanan, lewat jalan setapak, nanti kita akan sampai di sebelah timur Kedung Srengenge, kata Karebet. Mereka berdua mengangguk hampir bersamaan dan keduanya memandang ke Karebet, heran, dari mana ia bisa mengetahui tentang jalan pintas itu. Kita berhenti dulu di bawah pohon randu alas paman, kita makan bekal yang diberi biung, supaya paman lebih ringan membawanya, kata Karebet sambil tersenyum. Mereka bertiga berjalan menuju pohon randu alas, duduk bersama di bawahnya, sambil menikmati bekal yang dibawanya. Suta mengeluarkan beberapa bungkusan yang berisi jagung pripil rebus, yang dimakan bersama dengan secuil kelapa muda. Jagung rebus paman, gurih, kata Karebet. Ya, sahut keduanya. Pisang dan pepayanya dimakan, paman, kata Karebet. Mereka bertiga makan sampai kenyang, Suta lalu mengambil dari bungkusannya, 3 buah bumbung berisi air minum. Airnya kita habiskan, nanti kita isi di mata air di sebelah gumuk itu, kata Suta. Setelah istirahat dirasa cukup, mereka pun melanjutkan perjalanan. Setelah melewati pohon randu alas tempat mereka beristirahat, Karebet pun berbelok ke kanan. Jalan setapak yang menuju arah ke Kedung Srengenge masih belum terbuka sepenuhnya, sehingga Jaka Tingkir perlu membuka jalan. Diambilnya sebuah pedang pendek yang dibawanya, dan dengan tangannya yang terampil, Karebet bekerja membuka jalan, memotong dahan dan sulur yang mengganggu perjalanan mereka. Ketika mereka bertemu dengan sebuah mata air, yang mengalirkan air yang bening, mereka pun mengisi bumbung tempat air minum hingga penuh. Matahari sudah condong ke barat ketika mereka bertiga semakin dekat dengan Kedung Srengenge. Paman, itu Kedung Srengenge sudah kelihatan, kita berjalan sedikit memutar, jangan lewat Kedung Srengenge, kata Karebet. Ya, sahut Suta dan Naya bersamaan, mereka merasa takut lewat Kedung Srengenge, kedung yang tenang, tetapi menyimpan banyak buaya di dalamnya. Keduanya saling berpandangan, heran, mereka yang diperintah oleh Nyi Ageng Tingkir untuk menunjukkan jalan ke Demak, tetapi malah Karebetlah yang menjadi petunjuk jalan. Mereka berjalan terus, Kedung Srengenge sudah berada jauh di belakang mereka. Apakah kita bisa sampai di kota Raja Demak sebelum hari menjadi gelap? Tanya Suta kepada Karebet. Tidak bisa paman, kita terpaksa bermalam di Merapen, kata Karebet. Merapen, kata keduanya, di tempat itu terdapat api yang keluar dari dalam tanah. Kita berjalan ke sisi sebelah barat sungai saja, kita menyeberang di sini paman, di sini agak dangkal, sehingga kita tidak usah berenang, kata Karebet. Ketika perlahan-lahan langit telah berwarna lembayung jingga, mereka bertiga sudah sampai di daerah Merapen.
Paman, kita mandi dulu, kata Karebet. Di sebelah barat tidak jauh dari tempat keluarnya api, ada sungai kecil, kita bisa mandi di sana. Suta dan Naya tidak menjawab, mereka bertambah heran, ternyata Karebet banyak mengetahui tentang daerah yang dilaluinya. Malam harinya, mereka bertiga makan ketela pohon dan jagung bakar, sambil duduk mengelilingi nyala api, yang keluar dari dalam tanah. Aku dapat jagung yang sudah tua, kata Suta lirih. Sambil makan jagung, Suta memandang api merapen yang menyala terus-menerus, siang malam dan tak akan bisa padam meskipun api itu diguyur hujan lebat. Pikirannya melayang jauh, menggapai ke atas, seperti api yang menyala di depannya. Ia heran, makhluk apa yang berada di dalam tanah, sehingga tubuhnya bisa mengeluarkan api terus-menerus. Lamunannya membubung tinggi, mencari asal mula dan dari mana datangnya api abadi Merapen. Di tempat ini, di Merapen, pikir Suta, di dalam tanahnya pasti ada sesuatu yang menyeramkan, yang bisa mengeluarkan lidah api, sesuatu yang tidak kasat mata. Dilihatnya api masih tetap menyala, panasnya terasa seperti membelai wajahnya. Di dalam tanah, pikir Ki Suta, pasti terdapat sesosok tubuh yang bertubuh api, bertangan api, berkepala api. Tiba-tiba seperti tersengat kalajengking, Suta terkejut sekali, sampai dia terloncat ke belakang. Di sebelahnya, Naya yang sedang makan jagung bakar, terkejut melihat Suta terkejut. Dengan suara yang bergetar Naya bertanya, ada apa? Suta menjawab tak kalah gemetarnya, Banaspati. Kali ini Naya betul-betul terkejut, sehingga jagung bakarnya terlepas dari tangannya, dan jatuh ke tanah, dan dengan suara yang bergetar, Naya bertanya, di mana? Pasti Banaspati, di situ, di dalam tanah itu, kata Suta gemetar, sambil tangannya menunjuk ke arah api yang masih terus menyala. Di dalamnya pasti ada sosok Banaspati yang tubuhnya bisa mengeluarkan api, kata Suta. Ah kau, bikin kaget orang saja, rumah memedi api, Banaspati, bukan di sini, tetapi di puncak Gunung Merapi, jawab Naya sambil memungut jagungnya yang jatuh ke tanah. Coba saja lihat ke puncak Merapi kalau Banaspati marah, puncak gunung itu kelihatan sedang mengeluarkan api, kata Kinaya. Suta mengangguk, lalu ia pun bertanya, tapi kenapa dari dalam tanah ini bisa mengeluarkan api? Sudahlah, paman berdua tidak usah takut, kita semua tidak tahu, kenapa tanah di sini bisa mengeluarkan api, kata Karebet. Yang penting bagi kita, api ini bermanfaat, bisa untuk membakar jagung dan ubi, kata Karebet selanjutnya sambil tersenyum. Keduanya pamannya terdiam, lalu dilanjutkannya pekerjaan mereka yang tertunda, makan jagung bakar. Malam itu mereka tidur di sebelah api, berselimut kain panjang, hangat. Fajar telah mereka di ufuk timur, mereka bertiga segera bersiap melanjutkan perjalanan yang tidak jauh lagi ke arah utara. Kita berangkat sekarang, tanya Suta. Nanti saja paman, sebentar lagi, kota Raja Demak sudah dekat, kita habiskan dulu bekal kita, masih ada ketela pohon yang belum dibakar, kata Karebet, dan mereka pun membakar beberapa ketela pohon yang masih tersisa. Ketika matahari mulai memanjat langit, berjalanlah ketiga orang itu meninggalkan daerah Merapen, menuju ke utara, kota Raja Demak. Menjelang tengah hari, terlihat Karebet yang diantar kedua pembantu biungnya, berjalan memasuki kota Raja Demak, dan tujuan mereka adalah dalam Suranatan, rumah Ki Tumenggung Suranata. Sementara itu, adik dari Nyai Ageng Tingkir yang bernama Ganjur saat itu sedang bekerja di halaman rumah dalam Suranatan, melihat dua orang yang dikenalnya, Suta dan Naya sedang berjalan ke arahnya disertai seorang pemuda. Kakang Ganjur, panggil Suta dan Naya hampir bersamaan. Adi Suta dan Adi Naya, kata Ganjur senang. Ganjur kemudian berjalan menyongsong ketiganya, dan dibawanya mereka masuk ke dalam rumah di belakang yang selama ini ditempati oleh Ganjur. Ganjur mempersilahkan tamunya duduk di atas lincak, dan mereka pun saling mengabarkan keselamatan masing-masing. Pantas, dari tadi suara burung perenjak ganter berbunyi terus, ternyata ada tamu dari jauh, Janur Gunung, Adi Suta dan Adi Naya datang di kota Raja Demak, kata Ganjur. Pemuda ini siapa Adi? Tanya Ganjur. Ini Karebet, putra Nyai Ageng Tingkir, jawab Ki Suta. Karebet, kau sekarang sudah menjadi seorang pemuda yang gagah, aku pamanmu Ganjur, kata Ganjur, dulu ketika aku datang ke Tingkir menemui biungmu, kau masih kecil Karebet, ya paman, jawab Karebet.
Ganjur berkata kepada Suta dan Naya, lalu ada keperluan apakah Adi Suta dan Adi Naya ke Demak? Tanya Ganjur. Kami diutus Nyai Ageng Tingkir untuk mengantar Karebet menemui Kakang Ganjur, jawab Ki Suta. Lalu apa keperluanmu Karebet? Tanya pamannya, Ganjur. Paman Ganjur, saya ingin mengabdikan diri pada Kanjeng Sultan Trenggana sebagai abdi dalam, kalau nanti ada pendadaran prajurit, saya ingin ikut pendadaran sebagai prajurit Wira Tamtama, jawab Karebet. Karebet, kalau melihat bentuk tubuhmu, kau pantas menjadi prajurit Wira Tamtama, jawab Ki Ganjur. Lalu besok saya harus menghadap siapa paman? Tanya Karebet. Nanti aku yang akan mengantarmu menghadap Ki Tumenggung Suranata. Tetapi kemarin Ki Tumenggung baru saja berangkat pergi ke Pati bersama dengan 2 orang prajurit, kata Ganjur. Berapa lama Ki Tumenggung Suranata pergi ke Pati paman Ganjur? Tanya Karebet. 4 pasar, jawab Ganjur. 20 hari, lama sekali, pikir Karebet. Selama menanti Ki Tumenggung Suranata pulang dari Pati, kau membantu paman membersihkan dalam Suranatan, sedangkan Adi Suta dan Adi Naya biar menginap di Demak dulu beberapa hari, kata Ganjur. Terima kasih Kakang, tetapi kami besok pagi terpaksa mohon diri, kami akan kembali ke desa Tingkir, kata Suta. Kenapa tergesa-gesa Adi? Tanya Ganjur. Padi gaga yang di ladang, sudah waktunya dipanen, Kakang Ganjur, kata Naya. Baiklah, kalian beristirahatlah di sini, aku tinggal ke depan dulu, aku akan menyelesaikan pekerjaanku yang belum selesai, kata Ganjur. Baik Kakang Ganjur, kata Suta. Ki Ganjur lalu berjalan meninggalkan mereka bertiga, dan kembali meneruskan pekerjaannya. Esoknya, di pagi hari Suta dan Naya berpamitan kepada Ganjur, mereka akan pulang ke desa Tingkir. Kami mohon diri Kakang Ganjur, kata Suta. Kami berangkat sekarang Kakang, kata Naya. Paman, hati-hati di jalan, kalau nanti Paman menyeberangi sungai, lewat jalan yang kemarin saja, jangan menyeberang di Kedung Srengenge, kata Karebet sambil tersenyum, ya kata Naya. Terima kasih, Paman telah bersedia mengantarku ke Demak, lanjut Karebet. Aku hanya bisa nyangoni selamat Adi, kata Ganjur. Setelah bersalaman, Suta dan Naya berjalan keluar dari dalam Suranatan, berjalan melalui jalan semula, menuju desa Tingkir, di kaki Gunung Merbabu. Tinggallah Ganjur dan Karebet di halaman dalam Suranatan. Karebet, tolong bantu Paman memindahkan beberapa tanaman, dari halaman belakang ke halaman depan, kata Ganjur. Baik Paman, kata Karebet. Sehari itu Karebet membantu pamannya Ganjur bekerja di halaman dalam Suranatan. Esok harinya, Ganjur berkata pada Karebet, Karebet, hari ini kau ikut membantu Paman membersihkan masjid. Baik Paman, kata Karebet, lalu keduanya berjalan menuju masjid yang letaknya tidak jauh dari dalam Suranatan. Hari itu, Ganjur membersihkan masjid, dibantu oleh keponakannya, Karebet. Menjelang waktu asyar, terlihat beberapa prajurit Wira Tamtama memasuki halaman masjid. Paman, ada 2 orang prajurit Wira Tamtama berada di pintu gerbang masjid, lalu ada juga 2 orang prajurit di halaman depan, ada masalah apa Paman? Tanya Karebet kepada pamannya, sebentar lagi, Kanjeng Sultan Trenggana akan melaksanakan sholat asyar di masjid, nanti kalau Kanjeng Sultan lewat di depan kita, semua orang harus berjongkok, kepala tunduk, pandangan harus ke bawah, jangan melihat ke arah Kanjeng Sultan Trenggana, kata pamannya. Baik Paman, jawab Karebet. Tidak lama kemudian, lewat pintu masuk sebelah utara, masuklah seorang yang berbadan tegap berusia setengah abad, berpakaian seorang raja, diapit oleh 2 orang tumenggung, itulah penguasa Kesultanan Demak, Sultan Trenggana, putra dari Sultan Demak Bintoro, Sultan Patah. Sultan Trenggana menjadi Sultan Demak ketiga, menggantikan kakaknya, Pati Unus yang lebih dikenal dengan nama Pangeran Sabranglor. Di belakang Sultan Demak, terdapat seorang prajurit yang membawa songsong, payung kerajaan berwarna kuning emas, lalu diikuti oleh beberapa prajurit pengawal raja, dari kesatuan Wira Tamtama. Semua orang yang berada di halaman masjid segera berjongkok ketika melihat Kanjeng Sultan Trenggana berjalan menuju masjid. Sultan Trenggana berjalan perlahan, melewati kolam tempat wudhu, lalu naik di masjid, diikuti kedua tumenggung dan beberapa prajurit Wira Tamtama.
Dengan ekor matanya, dari jauh Karebet melirik, melihat dengan jelas ketika Sultan Trenggana berjalan, mulai dari masuk pintu masjid, melewati kolam tempat wudhu sampai Kanjeng Sultan memasuki masjid. Kanjeng Sultan Trenggana adalah seorang yang gagah, mumpuni dalam olah kanuragan maupun olah kajiwan. Kapan aku bisa jadi pengawal Kanjeng Sultan, aku harus berusaha untuk bisa masuk di lingkungan keraton, kata Karebet di dalam hatinya. Tidak lama kemudian Sultan Trenggana yang sudah selesai sholat berjalan keluar dari masjid dan semua orang yang berada di halaman masjid pun segera berjongkok kembali, sampai Sultan Trenggana keluar lewat pintu gerbang. Malam harinya, Karebet tidak dapat memejamkan matanya, pikirannya melayang-layang, mengembara berputar-putar, keinginan Gayu Kamukten di Keraton Demak. Saat itu Jaka Karebet belum mendapat kesempatan untuk menghadap Tumenggung Suranata, karena saat ini, Ki Tumenggung masih berada di Pati. Aku harus menunggu kedatangan Ki Tumenggung Suranata setelah 20 hari, terlalu lama, desis Karebet. Malam semakin larut, dari jauh terdengar suara kentongan dipukul dengan irama Dara Muluk. Dara Muluk, sudah tengah malam, kata Karebet. Pikirannya saat itu tertuju pada tahta Kesultanan Demak, bagaimana dia bisa masuk ke dalam lingkungan Keraton Demak. Sultan Trenggana adalah orang yang pinunjul dalam ilmu Jaya Kawijayan guna kasantikan, mumpuni berbagai ilmu lahir maupun batin, mempunyai berbagai aji di dalam dirinya. Tiba-tiba Karebet bangkit dari tidurnya, duduk di amben, dan terlihat di bibirnya tersungging sebuah senyuman. Senyum seorang anak muda yang cerdik, terampil terengginas, sedang Gayu Kamukten atas perintah salah seorang wali sangat Kanjeng Sunan Kalijaga. Mudah-mudahan, kalimat sang wali yang waskita, Kanjeng Sunan Kalijaga, bisa menjadi kenyataan, katanya dalam hati, aku harus menunggu kesempatan itu datang, lalu membuat sebuah pengeram-eram, Kanjeng Sultan yang berilmu tinggi pasti tergerak hatinya, kata Karebet dalam hati. Pangeram-eram, terpaksa harus kulakukan, bukan maksudku untuk pamer ilmu kanuragan, tapi menunggu Ki Tumenggung Suranata pulang dari Pati, 20 hari lagi, itu terlalu lama, apa boleh buat, guman Karebet. Setelah berpikir akan membuat pangeram-eram, Karebet pun berbaring kembali, memejamkan matanya, dan ia pun tidur nyenyak sampai pagi. Keesokan harinya, Ganjur masih bekerja mengurusi tanaman di halaman dalam Suranatan, dibantu keponakannya dari desa Tingkir, Karebet. 2 hari kemudian, tibalah saat yang ditunggu-tunggu Karebet. Hari itu hari Jumat, pamannya Ganjur mengajaknya untuk membersihkan masjid. Sambil membersihkan halaman masjid, Karebet telah bersiap untuk membuat sesuatu yang bisa menjadi pangeram-eram, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang bisa menarik perhatian Sultan Trenggana. Menjelang tengah hari, ketika Karebet melihat ada 2 orang prajurit Wira Tamtama berada di depan pintu gerbang, maka Karebet bergeser mendekati kolam tempat untuk berwudu. Sesaat kemudian, Sultan Trenggana terlihat berjalan diapit oleh 2 orang tumenggung, yang di sebelah kiri bertubuh sedang, dan yang di sebelah kanan adalah tumenggung yang bertubuh gagah tinggi besar. Ketika terlihat Sultan Trenggana masuk ke masjid melalui pintu utara, Jaka Tingkir malah sengaja berjongkok di sisi sebelah timur kolam tempat wudhu, sambil menundukkan kepala, dia berada di lintasan jalan yang akan dilalui Sultan Trenggana. Di halaman masjid, selain para prajurit, semua orang sudah terlihat berjongkok, termasuk Karebet yang telah berjongkok di tepi kolam tempat wudhu. Ganjur terkejut ketika melihat Karebet berjongkok di sisi sebelah timur kolam tempat wudhu, di lintasan jalan yang akan dilalui Sultan Trenggana, tetapi Ganjur tidak berani berteriak memperingatkannya, karena Sultan Trenggana sudah berada di halaman masjid. Demikian juga beberapa prajurit Wira Tamtama yang berada di halaman, mereka tidak bisa berteriak memperingatkan, mereka hanya bisa menunggu apakah nanti yang akan terjadi. Ganjur hampir pingsan ketika melirik ke arah Kanjeng Sultan sudah semakin dekat ke arah kolam, 2 orang tumenggung sudah maju ke depan mendekati Karebet, tapi kemudian terjadilah sesuatu yang di luar perhitungan semua orang. Karebet, yang juga dipanggil Jaka Tingkir, seorang pemuda tampan yang cerdik, lincah, prigel terengginas, terampil dalam olah kanuragan sedang melaksanakan sebuah rencananya, awal dari usahanya untuk menggayuh Kamukten di Keraton Demak.
Ketika Kanjeng Sultan Trenggana tinggal 5-6 langkah di sebelahnya, dan kedua orang Tumenggung hampir sampai di tempatnya, Karebet yang masih berjongkok dengan kepala menunduk melakukan sebuah gerakan cepat, dia melompat ke belakang melewati kolam tempat wudhu, kolam yang lebarnya 5-6 langkah, dilompatinya mundur sambil berjongkok dengan mudahnya. Sesaat kemudian Karebet pun telah sampai di seberang kolam wudhu sambil masih tetap berjongkok, dengan kepala tetap menunduk ke arah Kanjeng Sultan. Sultan Trenggana terkejut melihat anak muda yang di depannya melompat mundur ke belakang, ke sisi sebelah barat kolam tempat wudhu sambil berjongkok, sebuah gerakan yang sangat sulit dilakukan oleh orang biasa, hanya orang-orang yang punya kemampuan olah kanuragan yang tinggi saja yang mampu melakukannya. Bersambung. Keris Kiai Setan Kober 2. Bab